Hati ibu mana yang tidak hancur lebur? Kehilangan anak sematawayang yang cerdas dan juga menggemaskan. Hal itulah yang terjadi pada Tamara Tiasmara saat melihat anaknya tak bernyawa di pelukannya 27 Januari lalu. Yang lebih memiriskan, hidup Dante direnggut oleh YA, calon ayah sambungnya sendiri. Lalu benarkah setelah YA diciduk, Tamara mendesak pihak kepolisian agar dipertemukan dengan YA? Benarkah YA adalah anak tokoh publik yang punya pengaruh kuat sehingga beberapa kali lolos dari jeratan hukum? Mungkinkah YA sudah menyusun skenario untuk melenyapkan Dante karena menganggap bocah itu sangat manja kepada mamanya sehingga sering mengusik kebersamaannya dengan Tamara? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, hati Tamara Tiasmara hancur lebur kehilangan Raden Adante Halif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante. Anak sematawayangnya yang dikenal ceria dan menggemaskan justru meninggal dalam pelukannya dengan cara tragis. Tamara tak menyangka jika pada 27 Januari lalu menjadi momen kebersamaan Tamara dengan putranya untuk yang terakhir kali. Pasalnya di hari tersebut Dante justru meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri. Dan kemarin YA yang merupakan kekasih Tamara ditangkap pihak kepolisian di kediamannya. Lantas benarkah pasca YA ditangkap, Tamara meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa bertemu dengan YA? Benarkah Angger Dimas emosi saat mengetahui YA menjadi pembunuh putranya? Jadi gimana Kak? Ada minta tambahan Kak? Ada pertanyaan-pertanyaan, iya, Kak. tambahan dari Pertanyaan tambahan aja. Gimana Kak? Mbak, tadi ketemu sama PSK ya Mbak? Iya. Belum ketemu sama sekali. Mbak Tamar tapi hubungan dengan dia gimana? Udah enggak, udah putus atau enggak? Memang nggak mau ketemu aja sih. Oke, jadi begini, teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Semisalnya, saya jantung di jalan, gitu ya, itu ada harus melakukan otopsi. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak kepolisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang, gitu, polisi. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari pihak dari pemerang. Kok bisa seperti itu, kok bisa setega itu gitu. Jadi aku nggak tahu, sebelumnya aku nggak tahu dan mencoba untuk selalu berpikir positif gitu. Mana mungkin kalau pacarnya membunuh, nggak mungkin gitu. Tapi setelah kejadian yang kita lihat semua hasil dari CCTV tersebut, kita bisa menyimpulkan dan aku pun tidak bisa bilang apa-apa. Sangat amat kejam, kayak binatang. Apapun itu alasannya tetap nggak dibenarkan kayak gitu ya. Soalnya gimana ya, mau senakal-nakalnya anak juga nggak pantas digituin. Apalagi ini anaknya baik banget, nurut, soleh, dan parah banget, kaget banget pas lihat CCTV-nya, langsung shock dan udah kata-kata kasar udah keluar banyak banget. Tapi ya kalau boleh memberi saran sih ya hukuman mati kayaknya pas ya buat dia. Wah, kalau saya membunuh anak kecil itu bukan 20 tahun. Kalau seandainya boleh hukuman mati, nyawa harus dibalas nyawa kan gitu kan. Loh, beda ya kalau carok misalnya atau tawuran misalnya, kan sama-sama dewasa. Lah ini kan anak kecil, anak yang nggak berdosa, anak yang nggak mengerti apa-apa. Harusnya mereka dilindungi, harusnya mereka dijaga kan gitu loh. Nah jadi pasalnya harus berlapis-lapis dan bongkar semua siapa yang terlibat dalam hal urusan ini. Nah, perencanaan pembunuhan ini siapa? Pengen gebukin Mbak. Kurang ajar. Iya, kayaknya anaknya lucu ya. Kalau punya orang tua kayak gitu pasti kesel lah Mbak. Gimana ya jadi orang tua? Nggak ngerti juga ya Mbak, kalau itu kejadian sama saya pasti kesal. Cuman kalau Mbak Tamaranya nutupin mungkin takut juga ada sekongkol ya, nggak ngerti juga kan.
Awalnya Tamara tak menyangka jika YA kekasihnya yang selama ini dikenal baik dan dekat dengan Dante justru tega menghilangkan nyawa putranya di hadapan anaknya sendiri. Benarkah Angger menyesal tak bisa mendampingi Dante berenang? Saya yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komen apa-apa. Itu qadarullah ya, serius baru itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Kalau itu nggak tahu sih, cuman yang pasti apapun itu motifnya ya tetap sangat jahat ya, jahat banget. Apalagi ini anak kecil, dia juga punya anak seumuran Dante, persis sama umurnya, dan dia melakukan itu di depan mata kepala anaknya sendiri. Itu apa coba namanya? Di tengah kedukaannya, Tamara juga terus mendapat komentar pedas netizen lantaran Tamara menitipkan Dante pada YA kekasihnya tanpa ada pengawasan dari keluarga dekatnya. Sebagai ibu, Tamara tentu saja tak terima dengan tudingan netizen. Tamara pun membantah jika dirinya menitipkan Dante pada YA. Jika Tamara tahu jika YA justru menjadi pembunuh anaknya, mana mungkin dirinya membiarkan Dante bersama dengan YA? Lantas benarkah Tamara memiliki firasat akan kepergian Dante? Dia sholat Jumat, pakai bendera Palestina di print, minta tolong neneknya. Aku mau doain anak-anak Palestina. Itu hari Jumat siang. Lalu malamnya dia gambar, ada anak-anak atasnya malaikat. Nenek, ini anak-anak Palestina dijemput malaikat, masuk ke surga. Nanti Dante juga dijemput malaikat naik ke surga. Tanya aku, nah boleh nggak? Malaikat di mana sih? Malaikat di mana? Aku bilang malaikat ada di kanan kiri kakak. Ya, dan saya sebenarnya bukan nitipin ya, orang mau renang. Terus ya udah bareng dulu, nanti aku nyusul ya habis syuting gitu. Bukan berarti aku nitipin terus aku tinggalin dia lagi. Kematian Dante rupanya membuat netizen menyoroti perjalanan kisah asmara Tamara dengan YA. Dalam akun Instagramnya, Tamara memang kerap memposting kebersamaannya dengan YA. Bahkan, lantaran sudah dekat, Tamara dan YA juga sudah kerap liburan bareng. Bahkan, menurut penuturan ibunda Tamara, putrinya itu memang cukup lama menjalin asmara dengan YA. Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih, Kak? Mungkin hampir 2 tahun lebih ya. Sudah berapa lama sih Bu perkenalannya? Ya sekali ini. Udah beberapa kali berenang dan anaknya pun happy. Jadi bisa dikatakan Dante ini sama yang dicurigai ini memang sebetulnya dekat juga ya. Dekat banget. Cuma ya 2 tahun, 3 tahun lupa sih. Tapi yang pasti dari awal dekat aku tahu. Ditangkapnya YA membuat perilaku buruk kekasih Tamara terkuak. Sebelum ditangkap lantaran menjadi pembunuh Dante, YA rupanya pernah terlibat perkelahian dengan putra Siregar hingga membuat putra mendekam di balik jeruji besi. Kala itu putra bersama Riko terlibat perkelahian, namun siapa sangka putra yang mendapat penganiayaan justru dilaporkan oleh pelaku, salah satunya adalah YA. Dalam akun Instagramnya, Putra pun mengungkapkan penangkapan YA merupakan jalan dari Allah atas perbuatannya yang dilakukan kepada dirinya dan Riko. Salah satu orang yang mukulin Riko akhirnya jadi tersangka pembunuhan anak. Kalau ikhlas dan sabar, Allah langsung yang turun tangan. Benarkah? Lantaran YA merupakan anak dari tokoh publik yang memiliki power, membuat YA kerap lolos dari jeratan hukum. Mungkinkah kali ini YA yang terancam hukuman seumur hidup bisa lolos dari jeratan hukum? Itu urusan dia lah itu. Public figure atau pebisnis kah? Nggak tahu. Tamara juga nggak tahu kok dia ngapain. Kerjanya di rumah aja katanya sama main. Harapannya semoga maksudnya cepat dihukum, maksudnya hukumannya cepat keluar. Kalau bener emang seumur hidup, udah cepetan diadilin aja. Sebenarnya saya nggak terlalu ikut campur mas, jadi ya nggak terlalu penasaran, cuman ya tetap aja kayak tadi yang saya bilangin, ya pelakunya tetap harus dihukum gitu.